Halo, saya Mena Febriani. Video ini merupakan simulasi coaching dengan model Tirta yang meliputi tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Permisi, Ibu. Oh ya, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Ibu ada waktu? Ada. Silakan duduk, Ibu. Begini, Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Maulida Zahra. Saya sebagai guru SMP, Ibu. Di sini saya ingin berkonsultasi terkait dengan permasalahan yang saya alami di pembelajaran di dalam kelas. Apakah Ibu bisa memberikan sedikit solusi untuk saya, Ibu? Baik, Ibu. Yang pertama saya memperkenalkan diri. Saya Bu Maina. Saya sangat senang Bu Maulida ya hadir di sini ya untuk ngobrol-ngobrol terkait permasalahan yang terjadi di dalam kelas gitu. Nah, Bu Maulida punya permasalahan apa ini? Jadi begini, Bu. Di dalam saya melakukan pengajaran di dalam kelas, saya melihat bahwa ada ketidakaktifan siswa di dalam kelas, Ibu, saat pembelajaran. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi ketika Bu Maulida mengajar di kelas, siswa tidak aktif di kelas, dan bagaimana dampaknya dengan nilai siswa? Begini, ketika saya terangkan, mereka tidak ada interaksi untuk bertanya. Oleh karena itu, saya tidak tahu mereka paham atau tidak. Jadi imbasnya pada hasil akhir ternyata belum paham. Nah, di situ nilai siswa ternyata sangat belum mencapai KKM. Oh, jadi bermula dari ketidakaktifan siswa. Mungkin siswa malu-malu gitu ya, banyak yang malu. Ketika Bu Maulida pernah menanyakan ke siswa tidak, misalnya apakah ada pertanyaan, kemudian siapa yang ingin maju, begitu sudah pernah? Sudah pernah, Ibu, tetapi tidak ada sama sekali yang ingin bertanya. Oh gitu, dan itu berdampak terhadap nilai siswa itu ya. Baik. Kompetensi apa yang sudah pernah diajar oleh Bu Maulida? Yang pembelajaran yang saya lakukan itu di pembelajaran puisi lama itu, pada materi pantun. Oh, ketika menulis pantun ternyata siswa tidak aktif, yang berimbas pada nilai mereka yang rendah. Gitu. Tapi apakah ada yang mendapatkan nilai yang tinggi? Ada, Ibu. Sekalinya tinggi ada yang tinggi, tapi juga ada yang rendah. Jadi sangat berbeda gitu. Memiliki kesenjangan gitu ya. Baik. Bu Maulida, apakah saya boleh tahu bagaimana proses pembelajaran di kelas Bu Maulida? Mungkin tahapannya dari awal kemudian sampai akhir, proses penilaiannya bagaimana coba? Begini, Bu, ketika pembelajaran saya awali dengan memberikan materi, saya menjelaskan di papan tulis, kemudian memberikan contoh. Setelah itu saya mempersilahkan siswa untuk maju memberikan contoh di dalam kelas. Pun ketika siswa maju itu pun berdasarkan penunjukan gitu ya, artinya tidak berdasarkan keinginan sendiri gitu ya. Baik, jadi ketika proses pembelajaran itu Bu Maulida sudah memberikan konsep dan memberikan contoh, kemudian siswa praktik secara mandiri begitu ya. Artinya dalam pembelajaran itu, karena pembelajaran bahasa Indonesia pada saat ini itu berbasis teks, mungkin kita bisa mencoba ya untuk mempraktikkan yang namanya praktik berkelompok. Nah, itu yang belum dilakukan ya, Ibu? Iya, Ibu, belum kami lakukan di dalam kelas. Jadi belum pernah ada praktik berkelompok. Nah, mungkin begini, Ibu, jadi kita perlu mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dari siswa. Kenapa mereka tidak aktif? Apakah yang pertama mungkin faktor malu gitu ya, tidak percaya diri, atau faktor mereka itu memang belum paham gitu ya. Jadi biasanya kan kalau paham justru muncul banyak pertanyaan, kalau tidak paham justru malah tidak bisa bertanya. Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu. Atau jangan-jangan siswa itu tidak mendapatkan kesempatan untuk aktif gitu ya. Nah, itu mungkin Ibu bisa mempraktikkan pembelajaran berbasis teks dengan kerja kelompok terlebih dahulu. Jadi menyusun teks secara berkelompok, baru menyusun teks secara mandiri. Jadi proses diawali dengan menyusun teks secara berkelompok, nantinya Ibu bisa mengakomodasi setiap siswa untuk tampil
di depan umum ya, mungkin mereka bisa presentasi di dalam kelompoknya sendiri. Nah setelah itu masing-masing kelompok punya perwakilan untuk maju ke depan kelas gitu, sehingga proses pembelajaran itu semuanya bisa berpartisipasi aktif. Kemudian yang kedua, mungkin saja karena tidak ada kesempatan. Nah, tidak ada kesempatan itu bisa saja karena kurangnya mungkin lembar kerja siswa. Apakah sudah menggunakan lembar kerja siswa? Belum ya, berarti praktiknya benar-benar langsung dari contoh kemudian langsung praktik. Nah, kalau ada lembar kerja siswa, mungkin kita bisa melihat dari formatnya dulu. Jadi di formatnya itu ada identitas, kemudian ada sedikit materi, nah kemudian ada tahapan-tahapan pembelajaran serta yang merangsang siswa untuk bisa mengemukakan pendapatnya dan praktik dalam lembar kerja siswa itu gitu. Mungkin itu Bu Mauda yang bisa menjadi solusi gitu. Nah, lalu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Baik Ibu, setelah tadi mendapatkan sedikit pencerahan dari Ibu terkait solusi agar siswa dapat aktif, kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran secara berkelompok yang menekankan student centered gitu, student centered learning, agar mereka jauh lebih aktif, juga bisa mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga ada kesempatan mereka mendiskusikan kira-kira pertanyaan apa ya yang akan kita tanyakan kepada guru, apa yang belum kita pahami, sehingga lebih berani. Kalau mereka secara mandiri bertanya mungkin belum berani ya Ibu. Itu yang bisa menjadi solusi bagi saya. Dan yang kedua tadi terkait dengan LKM, ini boleh menjadi masukan bagi saya untuk kedepannya saya terapkan menggunakan LKM yang dapat menjadi stimulus siswa untuk berani bertanya, begitu. Baik, jadi ada dua hal tadi ya Ibu ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya agar semua siswa bisa aktif menggunakan pembelajaran berbasis teks, menyusun secara berkelompok. Yang kedua menggunakan lembar kerja siswa ya, agar siswa bisa termotivasi untuk aktif begitu. Dan mungkin Ibu juga bisa memberikan reinforcement atau penguatan kepada siswa-siswa yang berhasil maju dengan memberikan pujian dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berpartisipasi. Bagaimana dengan obrolan kita hari ini, Bu? Sangat solutif sekali ya Bu. Tadi ketika saya memberikan sebuah contoh permasalahan yang saya alami, Ibu sudah memberikan solusi. Jadi saya ucapkan terima kasih Ibu atas solusi yang telah diberikan. Ya, sama-sama Ibu. Demikian Ibu, jadi saya pamit undur diri terlebih dahulu. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.